Selamat pagi. Hari ini kita mau masuk materi tentang transfusi darah. Transfusi darah ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi daripada transfusi darah. Transfusi darah itu adalah tindakan medik yang bertujuan untuk mengganti komponen darah yang berkurang di dalam tubuh. Oke. Kemudian ada macam-macam komponen-komponen darah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu yang mana itu transfusi set. Kalau infuset sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oke. Ini adalah transfusi set. Ini yang merek Terumo ya. Kalau kita buka berarti diingat ya, membuka ini kita harus menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan yang bersih. Oke, perhatikan ini ya, diingat prinsip ini harus tetap steril ya. Ini ditutup. Oke ya. Pada prinsipnya pemasangan daripada infus dengan transfusi darah itu sama penusukannya, cuma bedanya kalau dia transfusi darah ya, transfusi darah dilihat di sini ya, dilihat di sini ada seperti saringannya ya, saya rasa boleh dilihat ini ya. Oke. Kalau yang ini yang dimasukkan ke dalam, yang paling ujung ini ya, itu yang dimasukkan ke dalam kantong darahnya ya. Sementara di dalamnya ini ada seperti saringan yang fungsinya untuk menyaring. Kalau untuk bagian yang lain itu ini semua ya sama bentuknya dengan infuset biasa. Oke. Kemudian kita juga harus tahu ya indikasi diberikannya transfusi darah ini. Yang pertama, kita berikan pada pasien ataupun korban yang mengalami kehilangan darah akut ya, bisa 20-30% daripada total volume darah yang hilang ya, ataupun pada perdarahan yang terus-menerus. Kemudian pada pasien yang mengalami anemia berat ya. Kemudian shock septic ya, shock septic itu jika cairan intravena tidak mampu mengatasi gangguan sirkulasi darah dan sebagai tambahan dari pemberian antibiotik. Oke. Kemudian memberikan plasma dan trombosit sebagai tambahan faktor pembekuan karena komponen darah spesifik yang lain sudah tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, indikasi daripada transfusi darah ini adalah sebagai transfusi tukar pada neonatus dengan ikterik ataupun ikterus yang berat ya. Untuk prinsip pemasangannya seperti yang saya sampaikan di awal ya, sama dengan pemasangan infus biasa ya. Jadi area penusukan juga tepatnya ditusukkan pada vena ya, pada vena. Oke. Apabila kita mau memberikan transfusi darah, persiapan pasien yang perlu kita siapkan itu
Yang pertama dengan melakukan informed consent. Informed consent itu surat persetujuan bahwasanya pasien ataupun keluarga bersedia untuk diberikan transfusi darah. Kemudian kita monitor tanda-tanda vital daripada pasien ya, minimal 30 menit sebelum tindakan. Kemudian cocokkan data-data klien yang ada di kantong darah dengan data yang di lembar observasi. Jadi misalnya ada ini kantong darah. Ya, misalnya ini kantong darah, ya. Kantong darah. Jadi kita harus memperhatikan etiket yang ada pada bag darah tadi, ya, pada bag darah tadi. Kita harus memonitornya kurang lebih 30 menit sebelum ini kita berikan kepada pasien. Kemudian kita lihat, ya, kita lihat betul gak pada pasien ini diberikan. Kemudian darah ini jenisnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya, ada macam-macam, ya, macam-macam ataupun komponen darah. Jadi nanti ditulis etiketnya di sini, ini darahnya diberikan itu darah utuh. Darah utuh itu disebut juga WB. WB itu berarti white blood. Kemudian ada juga misalnya ditulis di sini darah endapan. Darah endapan itu bisa disebut juga dengan PRC, ya. Kemudian yang selanjutnya, komponen selanjutnya itu bisa juga dilihat di sini, darah merah cuci atau washed red cell, ya. Kemudian trombosit konsentrat, ya, ada nanti etiketnya ditulis misalnya TC gitu. Kemudian fresh frozen plasma atau disingkat di sininya itu FFP, berarti plasma darah yang diberikan. Kalau misalnya TC itu trombosit konsentrat, berarti itu transfusi trombosit. Kalau dia WB, ya kan, berarti dia sel darah merah, ya. Kemudian yang berikutnya itu cryoprecipitate. Ya, jadi ada 6 macam komponen darah. Jadi itu dilihat dulu di sini, ya. Prinsipnya namanya harus benar. Kemudian darahnya itu jenisnya ataupun komponennya apa. Kemudian tanggal pemberian, tanggal pengambilan itu harus jelas dilihat di dalam etiketnya ini. Jangan nanti sampai terjadi kesalahan. Oke. Kemudian perlu juga kita ketahui persiapan alat untuk transfusi darah, ya, untuk transfusi darah, ya. Yang pertama itu aboket, ya, aboket yang ukurannya otomatis harus yang lebih besar karena yang masuk ini bukan cairan biasa, ya. Jadi dia harus diberikan aboket yang besar. Yang besar itu perlu kita ingat ada macam-macam daripada aboket. Kalau untuk transfusi darah untuk dewasa jangan diberikan aboket yang kecil, misalnya aboket 22. Idealnya itu harusnya diberikan ataupun disediakan aboket yang ukurannya besar, misalnya yang berukuran 18, ya. Jadi nomor 18 itu, ya, nomor 18 itu adalah berwarna hijau, ya. Kemudian yang berikutnya adalah disiapkan juga normal salin. Normal salin itu berarti cairan infus, misalnya NaCl, ya. Kemudian yang disediakan juga, ya, transfusi set, ya, transfusi set. Kemudian kita siapkan produk darah, ya, produk darah itu yang kantong darah ini, ya. Kemudian kita harus menyiapkan handscoon yang steril, harus yang steril,
ya. Kemudian alkohol swab ataupun kapas alkohol, dan yang terakhir itu adalah plester untuk fiksasi. Ya, untuk fiksasinya. Oke, kita lanjut untuk prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan daripada transfusi darah ini, yang pertama mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri atau memberitahukan kepada pasien tentang tindakan yang akan diberikan, ya. Kemudian yang selanjutnya, perawat harus mencuci tangan dan menggunakan handscone ataupun sarung tangan. Selanjutnya, alat-alat yang sudah kita siapkan tadi kita dekatkan ke dekat pasien. Oke. Apabila pasien yang mau kita transfusi ini sudah terpasang infusetnya, infuset biasa, misalnya pasien masuk sudah kita pasang infusetnya, ya. Kemudian setelah pemeriksaan laboratorium, ternyata pasien ini, ya, jumlah darahnya kurang dari 8, ya, HB-nya kurang dari 8 gram desiliter, ya. Jadi advis dokter kemungkinan dilakukan transfusi darah, ya, transfusi darah. Kemudian langkah selanjutnya, ya, karena ini sudah terpasang infusetnya, kita tinggal mengganti infuset tadi, infuset biasa dengan transfusi set yang ini, ya. Jadi ini kita sambungkan, ya. Ini kita sambungkan dulu ke cairan infus itu, ya. Kita sambungkan, kemudian kita bilas dulu, dialirkan dulu, atau bisa lah dikatakan bilas dulu, ya. Dibilas dengan menggunakan, ya, atau mengalirkan cairan NaCl 0,9%, ya. Ini kira-kira 25 cc, ya. Selanjutnya pasangkanlah atau tusukkanlah transfusi set ini ke kantong darahnya, ya. Kemudian kita atur kecepatannya, ya, sesuai dengan advis dokter, ya. Kemudian perlu diingat, batas aman transfusi dengan kondisi jantung yang baik, ya, tidak ada hipovolemia, ya, yaitu 1 ml per kilogram berat badan per jam, ya. Artinya satu kantong darah ini tadi, ya, berarti harus habis kira-kira 3 jam, ya, kurang lebih 3 jam. Kemudian kita sebagai seorang perawat ataupun dokter, ya, sebagai seorang perawat harus berada di samping klien untuk observasi, ya, mengawasi keadaan umum pasien itu tadi kurang lebih selama 15 menit. Jangan nanti setelah dipasangkan langsung ditinggalkan pasiennya, ya. Kita observasi dulu, ada enggak tanda-tanda alergi, kemudian ada atau tidak, ya, perubahan tanda-tanda vital, ya. Kemudian ada enggak, seperti yang disampaikan tadi, tanda-tanda alergi, misalnya ada gatal, ya, dilihat di sekitar kulitnya, ya, dilihat ada atau tidak. Tanyakan ke pasiennya, ada merasa gatal atau tidak. Kemudian lihat ada atau tidak sesak nafas. Kemudian apalagi ada atau tidak demam,
ya, yang terpenting ditanyakan ke pasiennya ada atau tidak rasa mual, ya, ataupun ada atau tidak nyeri pada bagian punggungnya, ya. Kemudian evaluasi, ya, kita lakukan evaluasi setiap jam, ya, sampai darah tadi habis ataupun masuk keseluruhan, ya. Tetapi perlu diingat, apabila kita menemukan tanda-tanda alergi, transfusi harus segera kita hentikan, segera ganti transfusi setnya ini dengan yang baru. Kemudian berikan infus dia normal salinnya, diingat normal salin itu 0,9 natrium klorida ataupun NaCl 0,9%, ya. Kemudian langsung ukur tanda-tanda vital, ya, kemudian ya, diobservasi ada atau tidak, ya, gangguan hemodinamik. Ya, selanjutnya kalau sudah selesai diobservasi tidak apa-apa, semua bagus, ya. Selanjutnya kita rapikan pasiennya, ya, bereskan alat-alatnya, ya, Kemudian diingat, sebelum dan sesudah melakukan tindakan, perawat wajib mencuci tangan. Kemudian satu lagi yang terpenting, ya, semua tindakan harus didokumentasikan, ya, dengan baik. Terkaitlah di situ golongan darahnya, nomor kantong darahnya, respon pasien, resusnya, ya. Jadi itu perlu diingat, ya. Oke. Yang selanjutnya untuk penyimpanan darah itu berada di bank darah, ya. Untuk penyimpanan darah, ya, gunakan darah yang telah di-screening, ya, dan juga sudah dinyatakan bebas dari penyakit menular melalui transfusi darah, ya. Dan jangan gunakan darah yang telah kadaluarsa atau telah berada di luar lemari es kurang lebih dari 2 jam. Itu sudah nggak bisa digunakan, ya, karena, ya, transfusi darah secara cepat dan jumlah besar, ya, dengan darah yang disimpan suhunya itu diingat 4 derajat Celcius, ya, 4 derajat Celcius. Tapi itu dapat menyebabkan hipotermi, terlebih lagi pada bayi dan juga anak-anak. Ya, kemudian observasi tanda detak jantung, lakukan pencatatan, ya. Jumlah awal darah yang ditransfusikan, ya, harus sebanyak 20 ml per kilogram berat badan dari darah utuh yang diberikan kurang lebih 3-4 jam tadi, ya. Oke, saya rasa menjadi seorang perawat itu tidak mudah, ya. Perlu ketelitian, perlu keikhlasan, ya, perlu ilmu pengetahuan, ya, perlu skill, ya, Jadi menjadi seorang perawat itu harus dengan hati, ya, harus diminati. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian, ya, bahkan hal-hal yang fatal kepada pasien yang kita rawat, ya. Jadilah perawat sejati. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini ataupun penyampaian tentang transfusi darah ini,